Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar fungsi komposisi. Nah, di sini yang kita bicarakan dahulu, ya belum sampai ke fungsi komposisi, kita harus mencoba mempelajari dulu operasi aljabar pada fungsi. Nah, operasi aljabar pada fungsi itu begini. Jika f suatu fungsi dengan daerah asalnya dilambangkan dengan df, dan G suatu fungsi dengan daerah asalnya dg, maka operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat. Kalau dia dijumlahkan, ya kan, ini penjumlahan, f tambah g sama dengan fx tambah gx. Langsung aja fx tambah gx, karena dijumlahkan. Dengan daerah asalnya adalah domain daripada daerah asal kan domain f tambah g itu adalah merupakan irisan dari domain f dengan domain g. Itu dia ya. Demikian seterusnya, kurang ya seperti biasa, kurang kali seperti biasa, bagi juga seperti biasa. Dan dia punya semua domain setelah operasinya berbentuk aljabar, operasi aljabar, semuanya sama irisan, hanya terkecuali ada syarat lagi tambahan untuk domain f per g atau bagi g. Kenapa? G itu kan tidak boleh dia nol, maka dibuatlah di sini gx itu tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Itulah dia punya tadi persyaratan operasi aljabar. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh 1. Diberikan fx 2x kurang 1 dan gx akar x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, tentukanlah fungsi-fungsi berikut ini dan daerah asalnya. Berarti ini kita buat dulu fx, ini kita buat gx. Nah, kita cari dulu domainnya. Lihat. Daerah asal atau domain fx 2x kurang 1 fungsi ini adalah domainnya adalah bilangan real. Kenapa? Apapun yang kita masukkan di sini pasti dia memiliki jawaban atau terdefinisi. Itulah namanya domain daripada fungsi f. Demikian untuk domain fungsi g, ini dia. Akar x kuadrat kurang 2x kurang 3 adalah domain g dilambangkan dengan dg. Nah, untuk membuktikan apakah domainnya itu kita bisa pakai atau tidak, ya gini. Sedangkan kita tahu kan tadi tujuan kita adalah membuat untuk terdefinisinya kan dia punya nilai fungsi ini. Nah, untuk mendefinisikannya di tanda akar ada memiliki sesuatu yang tidak boleh. Yaitu contoh, kalau ini negatif kan tidak boleh. Nah, oleh sebab itu, x kuadrat kurang 2x kurang 3, kita buat lebih besar sama dengan 0. Itulah nanti hasilnya atau penyelesaiannya, itulah yang nanti sebagai domain daripada fungsi G. Oke, ini kita buat soal seperti biasa. Lebih besar pasti dia terpisah atau inilah dia. Maka x lebih kecil min 1 atau x besar dari 3 sama dengan ya. Dan domainnya langsung aja yang mengikuti ini kan, berarti domain fungsi g itu adalah x lebih kecil sama min 1 atau x lebih besar sama dengan 3. Sehingga inilah tadi diulang kembali ya kan, domain f-nya ini, domain g-nya ini kan. Nah, sehingga kalau operasinya f tambah g kan, f tambah g tambahkan aja. Berapa tadi f-nya? Ini kan 2x kurang 1. Ya kan? Tambahkan g-nya akar. Dan domain fungsi f tambah g tadi itu diiriskan. Jadi kalau diiriskan otomatis yang ini kita iriskan sama ini kan semuanya diiriskan sama ini. Berarti jawabnya adalah yang dg ini kan, adalah dia. Oke? Nah, dengan cara yang sama semua seperti begitu. Gampangnya 2x kurang 1 kurang ya kan. Dan dia punya domain juga semua ini kan. Karena ini irisan semua kan. Oke? Hanya nanti di sini aja yang agak lain sendiri. Ya kan, karena di sini ada syaratnya gx-nya tidak boleh 0, berarti otomatis dfg itu x kecil min 1 atau x besar 3. Artinya kenapa? Ini tidak boleh 0, berarti dibuanglah 0-nya. Kalau ini dibuang sama dengannya. Paham kan, nggak boleh 0. Nah, otomatis tinggallah x kecil min 1, x besar 3. Itulah tadi tentang operasi aljabar pada fungsi dan menentukan domain yang dibuat yang dicari atau ditetapkan supaya terdefinisi proses penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Nah, sekarang kita akan membentuk komposisi dua fungsi. Jadi dua fungsi itu adalah membentuk sebuah fungsi dari dua fungsi.
ada dua keadaan bentuk komposisi dua fungsi, yaitu, ini coba lihat. Fungsi f adalah menerima A, itu artinya kan, atau memetakan A hingga mendapatkan B gitu kan, berpasangan dengan B. Demikian juga ini dia. Ya kan, A dipetakan mendapat B oleh siapa? Oleh fungsi f. Demikian selanjutnya B ke C, berarti apa? Ini dipetakan lagi dia ke C oleh G kan gitu. Dan sehingga yang terakhir adalah memotong. Kan ini pakai dua fungsi. Ini cukup sekali aja fungsi dari A ke C. Ya kan? Jadi fungsi H itu adalah memetakan A ke C. Nah, ini kita lihat. B itu adalah FA ini kan. B itu adalah merupakan fungsi setelah menerima A gitu ya. C adalah GB ini. C menerima setelah GB diterima dapat C kan gitu. Nah, ini kita kasih nama persamaan satu. Kenapa? Jadi C itu GFA. Kenapa bisa begitu? Nah, ini lihat C, GB. B-nya digantikan siapa? FA. Kan gitu. Sedangkan C adalah HA. Ini C adalah namanya fungsi H menerima A diperoleh hasil C kan gitu. Yang kedua. Dengan demikian, yang kedua disubstitusikan ke satu. Bagaimana maksudnya? Ini kan ada C-nya. Ini kan satu. Ini masuk kemari. Maka dapatlah HA sama dengan GFA. Dan ini dinotasikan nanti dalam komposisi fungsi komposisi adalah G nokta F. Ya, dibaca G komposisi F. Berarti kalau dibaca secara matematika G nokta F. Ya, nah itulah tadi salah satu contohnya. Nah, baiklah, sekarang yang kedua. Diketahui GA adalah ya fungsi G adalah menerima A, jadi peroleh hasilnya B. Demikian seterusnya ya. Nah, ditampilkan dalam bentuk diagram panah berikut ini. Coba kita perhatikan lagi. Ini dia seperti ini ya. B adalah ini GA. G menerima A, hasilnya B. Demikian juga C menerima FB. Kan gitu. Lalu jadi C itu berarti otomatis C yang ini kan adalah FB. Paham kan? FB. Sedangkan B apa? GA. Ya berarti otomatis C itu kalau digantikan oleh B-nya itu dengan siapa? Oleh G. Ya inilah dia. F buka kurung GA yang pertama. Sedangkan C itu adalah HA. Nah, ini berarti kan sama. Ya otomatis kalau ini kita substitusikan, maka dengan demikian HA itu ini sama dengan FGA kan gitu. Dinotasikan H sama dengan FOG atau F komposisi G atau F nokta G. Nah, untuk lebih mudahnya sekarang kita lihat bagaimana membentuk rumus komposisi dua fungsi. Nah, bagaimana kita mau membentuk rumusnya? Oke, X elemen A ini, maksudnya ini kan himpunan A, himpunan B, himpunan C. X elemen A yang ini, Y elemen B ini, Y itu anggota B, dan Z adalah elemen C. Maka disusun komposisi G dari F, yaitu rumus H. Nah, ini dia. Jadi dari sini kemari kan, lalu kita mau ambil jalan singkat, maka dari sini langsung kemari. Itu kita kasih nama fungsi baru, namanya H, ya kan? Nah, bagaimana menemukan H itu? Kita lihat. Y sama dengan Fx ini tadi berarti kan. Y itu adalah fungsi menerima X. Dan Z adalah menerima Y gitu kan. Lalu Z dipertahankan G. Nah, Y-nya kita gantikan pakai Fx, paham? Ini ada kan Y Fx, berarti ini ganti pakai Fx. Z Hx, berarti Hx itu bagaimana? Nah, coba lihatlah ini Hx. Hx adalah merupakan G itu menerima Fx kan gitu. Paham kan? Berarti Y itu kan ini dia kembali. Nah, otomatis Hx itu adalah GFX kan gitu. Nah, GFX dinotasikan dengan G nokta Fx. Nah, artinya kenapa dinotasikan seperti itu? Karena ini kan menyambung-nyambung, dikasihlah nokta sehingga kalau dibaca G nokta F dibaca G komposisi F atau G nokta F. Nah, sebagai contoh.
contoh yang kedua, tadi yang pertama di awal itu ya. Jika fx sama dengan 3x kurang 2, gx-nya x tambah 1. Maka bagaimana g komposisi f itu x? Berarti kalau kita pakai bahasa singkat aja, g nokta fx. Nah, seperti tadi, g itu kan bisa dibuat jadi fx. Ini kan tadi ada g o f. Jadi g fx kan gitu. Artinya G menerima fx. Nah, apa kerja G? G itu katanya X tambah 1. Berarti kalau dia X tambah 1, X itu sekarang sudah diganti oleh siapa? Oleh fx kan gitu. Paham? Nah, fx itu apa? Fx itu adalah 3x kurang 2 kan gitu. Berarti G ini digantikan dengan 3x kurang 2. Nah, apa kata G? Setiap yang datang sama saya 3x kurang 2 akan saya tambah 1 karena X ini kan. Berarti 3x kurang 2 tambah 1 dapatlah 3x kurang 1. Nah, contoh ketiga gitu juga. Jika fx x kurang 2x kurang 1, gx-nya sama dengan 2x kurang 1, nah g nokta f menerima x. Ini seperti yang tadi, bisa dibalikkan ya ini. Berarti g fx menerima fx. Berarti g mana ini? Yang diterima siapa? Fx. Nah, fx-nya berapa itu? Ini dia, masuk dia kan? Lalu ingat, yang kerja sekarang G loh. Kenapa? G menerima ini. Apa kata G? G itu mengatakan 2 kali X kan seperti ini. X, X. 2 kali X kurang. Berarti ini juga lah. 2 kali ini berarti kan. 2 kali ini kurang 1. Lalu dikerjakan dapatlah ini. Paham sampai situ? Nah, contoh yang keempat. Fx 3x tambah 2, Gx 2x tambah 1. G nokta fx. Nah, ini juga sama kayak tadi kan. Langsung disatukan Gfx. Nah, di mana fx-nya berapa tadi ini? Ini kan dalam ini. Paham ini kan? Xx. Ini berarti fx, fx. Oke? Paham? Nah, apa katanya? Harus 2 kali. Berarti 2 kali lah. Tambah 1. Dikerjakan dapat 6x tambah 5. Nah, demikian seterusnya ini. Fx, Gx tambah 1. Kemudian Fog berarti Fgx. Fx tambah 1 karena ini X tambah 1. Lalu apa katanya tentang yang kerja sampai sekarang? F kan. F mengatakan yang kerja 3 kali yang datang. Ini X-nya yang datang. Kurang 2 katanya. 3 kali yang ini X tambah 1. Saya kurang 2 katanya. Dengan cara yang sama juga begitu. F 2X kurang 1. Siapa yang kerja? F. Apa kata F? Datang X saya kurangkan. Kurang 2X kurang 1. Berarti di datang 2X kurang 1 dikuadratkan. Datang 2x 2 kali ini saya gantikan penggantinya sekarang kan ini 2x kurang 1. Konstanta kurang 1. Dihitung dapatlah 4x kuadrat kurang 8x tambah 2. Nah, dengan cara yang sama begitu juga ini. F nokta gx berarti F menerima gx. Berarti gx-nya apa? 2x tambah 1. Nah, ini dia. Siapa yang kerja? F yang kerja ya. Karena ini sini F kan. F yang kerja. Apa kata F? 3 kali yang datang tambah 2. 3 kali yang datang tambah 2. Dihitung 6x tambah 3 tambah 2. Berarti 6x tambah 5. Nah, sepertinya kan mudah. Nanti kita lanjut lagi. Ini yang agak lebih sulit nanti ya. Agak banyak spekulasinya. Nah, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kamu dapat mengerti apa yang kita pelajari hari ini.